Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang trail obfuscation. Di sini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu log cleaner dan juga zombie akun. Selamat belajar. Untuk trail obfuscation yang pertama adalah melakukan log cleaner, di mana penyerang akan mencoba untuk menghilangkan segala macam jejak yang dia timbulkan ketika melakukan pengoperasian terhadap suatu sistem yang tidak legal. Nah, dengan cara penghapusan log ini, diharapkan dia tidak akan terlacak dan tidak dapat diketahui keberadaannya, tidak dapat diketahui apa yang dia lakukan, sehingga dia tetap bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah komputer yang mana komputer ini adalah seorang penyerang. Penyerang ini masuk ke dalam sebuah server, di mana sebuah server ini akhirnya berhasil dia breach. Entah itu dia akhirnya membuat akun baru, atau mungkin dia akan menggunakan akun lama, tetapi akun lama ini sudah sifatnya sebagai administrator. Kemudian ketika dia berhasil masuk ke dalam sistem tersebut, maka dia akan berusaha untuk mungkin melakukan perubahan terhadap data, atau mungkin dia ingin mencuri data. Nah, masalahnya adalah ketika kita melakukan perubahan data atau mencuri data, maka dari sistem tersebut biasanya akan tercatat bahwa akun baru atau akun lama tersebut melakukan akses terhadap sistem tersebut atau melakukan akses terhadap data tersebut. Nah, kalau berubah ya pasti akan tercatat. Kalau dilihat pun biasanya akan tercatat pula di dalam log gitu ya. Nah, menariknya ketika orang ini sudah sadar bahwa semua yang dia lakukan ini tercatat dalam log, maka penjahat ini pula akan mencoba untuk melakukan koneksi ke dalam log yang ada di dalam server tersebut. Nah, koneksi ini gunanya untuk apa? Koneksi ini diharapkan untuk menghapus jejak yang ada di log tersebut. Entah itu perubahan, entah itu view, entah itu pembuatan data baru, dan lain sebagainya. Semua log-log yang ada yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penyerang tersebut, dia akan coba untuk hapus, atau bahkan dia akan menambahkan log-log baru yang dapat mengelabui jejak-jejak yang seharusnya dia buat. Nah, teknik ini disebut sebagai log cleaner. Selanjutnya adalah kita membahas tentang zombie akun, di mana zombie akun ini biasanya ada sebuah akun atau komputer yang mana mereka ini tidak sadar dalam melakukan penyerangan, karena mereka ini secara tidak langsung sudah diakuisisi oleh penyerang dan mereka akan melakukan eksekusi terhadap perintah-perintah yang diinginkan oleh si penyerang tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah komputer yang mana komputer ini adalah komputer penyerang atau attacker gitu ya. Nah, penyerang ini ingin masuk ke dalam sebuah server. Namun, jika dia masuk ke dalam server secara langsung, maka nanti dalam tanda kutip akan mudah dilakukan tracing terhadap penyerang tersebut. Oleh karena itu, attacker ini akan mencoba untuk masuk ke dalam beberapa komputer. Anggaplah komputer 1, komputer 2, dan komputer 3, dan komputer 4. Di setiap komputer ini, dia akan melakukan sebuah langkah-langkah atau eksekusi-eksekusi terhadap suatu program yang mana intinya adalah untuk mencoba melakukan serangan terhadap server. Nah, dengan adanya zombie attack ini, maka akan lebih susah bagi seorang digital forensik untuk mengecek siapa sebenarnya pelaku dari penyerang tersebut gitu ya. Karena ketika akan di-traceback, maka yang di-traceback adalah di komputer 1 atau mungkin komputer 2 dan komputer 3 dan komputer 4. Yang mana keempat komputer ini sebenarnya hanya sebuah victim atau zombie dalam keadaan seperti ini. Baik, tadi merupakan pembahasan yang bernama trail obfuscation. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran nih bagaimana cara untuk melakukan anti forensik di teknik-teknik yang lain, maka teman-teman tidak bisa ketinggalan di kuliah selanjutnya. Selamat menikmati kuliah selanjutnya. Sampai berjumpa lagi.